Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas poin kedua pembelajaran sejarah kita pada bab ini, yaitu mengenai kebijakan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Nah, di sini mungkin anak-anak lihat peta yang di PPT sini. Ini merupakan peta dari pengembangan daerah versi Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan alur-alur dari masuknya Jepang atau mulai menguasai daerah kawasan Indonesia dalam pembagian wilayah. Nah, di sini terdapat 3 daerah pemerintahan Jepang di Indonesia berdasarkan peta tadi. Yang pertama, Angkatan Darat atau tentara untuk Sumatera dipusatkan di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, Angkatan Darat untuk di Pulau Jawa, Madura, pusat di Jakarta. Kemudian yang ketiga, Angkatan Laut untuk Armada Selatan, untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, pusatnya itu di Makassar. Nah, kemudian sistem pemerintahan Jepang. Di sini Jepang memiliki sistem di Indonesia itu yaitu berdikari atau Jepang pemerintahan Jepang pusat tidak ikut serta dalam suatu sistem yang ada di Indonesia. Jadi apapun yang diberlakukan oleh Jepang di Indonesia, pemerintahan pusat Jepang tidak ikut campur. Nah, jadi di sini Jepang mendirikan 3 semboyan atau dalam pemerintahan Jepang di Indonesia itu mendirikan 3 semboyan yang diisinya itu terdapat Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia. Nah, dari semboyan ini sebenarnya merupakan taktik dari Jepang untuk mengambil simpati masyarakat Indonesia, terutama golongan-golongan pemuka agama, golongan-golongan orang-orang terpelajar untuk mempercayai Jepang bahwasanya Jepang ke Indonesia itu tidak menjajah atau Jepang itu menginginkan ada persaudaraan antara Jepang dan masyarakat Indonesia. Padahal datang Jepang ke Indonesia itu untuk memanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai pekerja bagi masyarakat Jepang. Kemudian kebijakan yang dibuat Jepang, di sini ada 4. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang kedua, membentuk organisasi semi militer. Yang ketiga, eksploitasi kekayaan alam. Dan yang keempat, pengerahan pemusa. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Di sini organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang itu sebenarnya banyak. Nah, di sini salah satunya itu gerakan G3A tadi atau 3 semboyan yang diterapkan oleh masyarakat Jepang di Indonesia. Kemudian pusat tenaga rakyat atau dikenal sebagai Putra. Kemudian Jawa Hokokai dan yang keempat Masyumi yang merupakan organisasi keagamaan. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Pada perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi lain. Salah satunya ini, setelah gerakan 3A ini tidak terlalu berhasil di Indonesia, Jepang membentuk gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, didirikan pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang dikenal sebagai 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Ki Hajar Dewantara. Nah, pada tahun 1944 dibentuknya Jawa Hokokai, di mana Jawa Hokokai ini kelanjutan atau pergantian dari organisasi pergerakan Putra ini, di mana pada saat pergerakan Putra ini pemerintahan Jepang merasa tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh organisasi Putra ini, karena organisasi Putra ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional kita itu untuk melawan Belanda, untuk melawan Jepang. Nah, kemudian sehingga pada tahun 1944 dibentuklah Jawa Hokokai, yaitu gerakan kebaktian Jawa. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang, lagi-lagi atas nama Jepang. Nah, di sini dibentuk organisasi kembali Masyumi yang menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1943. Masyumi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, dari dibentuknya organisasi Masyumi ini sebagai bentuk tindakan dari Jepang untuk
merasa bahwasanya Jepang itu juga menghargai agama Islam yang ada di Indonesia yang merupakan agama mayoritas, menjadikan Jepang membentuk organisasi Masyumi ini. Nah, kemudian pembentukan organisasi semi militer. Organisasi semi militer ini merupakan salah satu tujuan Jepang datang ke Indonesia, di mana Jepang mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang melawan sekutu. Nah, dengan tujuan membentuknya organisasi semi militer ini, Jepang meminta rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu yang pada saat itu merupakan Amerika Serikat. Nah, Jepang membentuk organisasi seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Seinendan ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Nah, namun padahal dari organisasi Seinendan ini yang bertujuan untuk agar masyarakat Indonesia itu memiliki jiwa militer dan mempertahankan negara Indonesia, padahal tujuan itu untuk membantu menghadapi sekutu. Lagi-lagi Jepang ingin meminta atau memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk menghadapi sekutu. Kemudian Fujinkai adalah himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk semi militer. Jadi di sini masyarakat Jepang atau kependudukan Jepang yang ada di Indonesia itu juga memanfaatkan tenaga perempuan yang mau di bidang militer untuk dijadikan militer. Kemudian Keibodan ini untuk membantu barisan polisi laki-laki. Nah, kemudian Heiho ini didirikan pada tahun 1943 oleh organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Heiho ini juga merupakan prajurit sebagai pembantu Jepang atau di bawah naungan tentara Jepang. Jadi kedudukan Heiho ini lebih rendah dibandingkan tentara Jepang pada saat itu. Kemudian organisasi PETA didirikan pada 3 Oktober 1943 yang merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Jadi organisasi PETA ini merupakan orang-orang yang terpelajar atau orang-orang yang terkemuka yang masuk ke organisasi PETA ini yang akan diberikan pendidikan militer. Namun pada organisasi PETA ini akan bubar, yang kemudian pada saat bubarnya PETA ini juga akan berperan sebagai melawan Jepang dan Belanda pada saat perlawanan terhadap kolonialisme ini. Kemudian pengerahan Romusa. Pengerahan Romusa ini dilakukan oleh Jepang. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa terlebih dahulu secara resmi. Dibuka secara besar-besaran yang biasanya diberlakukan untuk golongan orang-orang yang tidak berpendidikan atau petani atau pengangguran. Pekerja Romusa ini dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Pekerja Romusa ini paling banyak dari daerah Jawa. Jadi dari masyarakat Jawa itu dijadikan pekerja Romusa dan dikirim ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian pekerja Romusa adalah penduduk tidak berpendidikan, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Dari pekerja Romusa ini merupakan orang-orang yang tidak berpendidikan atau pengangguran atau orang yang pekerja paruh waktu atau apapun itu yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian pekerja sangat tersiksa dengan perlakuan Jepang terhadap mereka, di mana seperti yang kita ketahui tindakan pengerahan Romusa ini banyak menderitakan rakyat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu terutama daerah Jawa, laki-lakinya itu banyak meninggalkan daerah Jawa karena takut dijadikan pekerja Romusa, sehingga daerah-daerah atau kampung-kampung yang ada di Indonesia itu banyak diduduki oleh wanita dan anak-anak. Nah, sehingga dengan banyaknya anak-anak tersebut dimanfaatkan oleh Jepang untuk dijadikan wanita-wanita itu jubun banfu atau wanita penghibur. Nah, disinilah kemenderitaan wanita Indonesia pada saat kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Selain penderitaan laki-lakinya itu sebagai pekerja rodi, juga wanitanya itu dijadikan sebagai wanita penghibur bagi golongan orang-orang Jepang. Nah, kemudian eksploitasi kekayaan alam. Di sini Jepang selain memanfaatkan pekerja Indonesia, Jepang juga mengambil seluruh aset peninggalan Belanda pada saat Belanda pergi dari Indonesia. Jadi Jepang mengambil seluruh aset dari peninggalan Belanda tersebut. Nah, kemudian usaha perkebunan
Jepang dan industri harus mendukung keperluan Jepang. Jadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu di bidang industri, baik itu di bidang pertanian, semuanya harus mendukung pergerakan untuk kemajuan Jepang. Salah satunya itu adanya pengelolaan kelapa minyak. Nah, jadi minyak tersebut harus diberikan kepada Jepang untuk bahan bakar Jepang. Kemudian contohnya, salah satu contoh tadi, yaitu contohnya pada masa panen rakyat. Rakyat wajib menyetor padi, ini di bidang pertanian. Sehingga rakyat pada saat kependudukan Jepang hanya menerima 20% hasil panen yang diperolehnya. Kemudian dari sini banyak penduduk memakan umbi-umbian liar yang biasanya untuk makanan ternak. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret 1945 dikeluarkan maklumat pemerintahan Jepang. Dari maklumat inilah yang menambah penderitaan masyarakat Indonesia terhadap kependudukan Jepang, di mana isi maklumat tersebut masyarakat dilarang untuk mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang padahal pada saat Jepang masuk ke Indonesia, Jepang itu menjanjikan bahwasanya masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengibarkan bendera merah putih yang diiringi dengan bendera Jepang juga. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai poin ini, jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada kebingungan dari materi ini, bisa ditanyakan di chat Google Classroom ataupun di grup. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini Ibu tutup sampai di sini. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya yang lain-lain itu dikumpulkan segera. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.